Agustus 2026 ini mencatatkan sebuah eskalasi politik yang tidak biasa di negara kita hari ini. Menjelang masa akhir transisi pemerintahan, sebuah operasi administratif yang sunyi sekaligus presisi secara mengejutkan melumpuhkan urat nadi logistik sebuah pergerakan sipil. Akses finansial seorang aktivis dibekukan, memicu sebuah pertanyaan yang fundamental, apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh negara dari aksi 27 Agustus esok ini? Epicentrum pergerakan kali ini tidak lahir dari lingkaran elit kampus yang penuh dengan kepentingan atau serikat buruh ibu kota. Persiapan mereka sebenarnya sudah sangat matang. Namun, pada tanggal 22 Agustus, Botok dibikin kaget bukan kepalang. Saat iseng membuka aplikasi M-Banking di ponselnya, dia melihat saldo tabungannya di Bank Mandiri yang berisi sekitar 80,9 juta rupiah memang masih ada. Angkanya terpampang jelas di layar ponselnya, tapi anehnya, uang puluhan juta itu ibarat cuma bisa dipandang dari balik kaca. Uang itu sama sekali tidak bisa disentuh, dia tidak bisa mentransfernya ke orang lain, apalagi menariknya menjadi uang tunai di mesin ATM. Tentu saja, kejadian aneh ini langsung membuat Botok dan panitia demo lainnya pusing 7 keliling. Uang puluhan juta itu ibarat napas bagi pergerakan mereka. Rencananya, dana tersebut bakal dipakai untuk menyewa puluhan bus, membeli nasi bungkus untuk makan warga selama di jalan, dan mengurus segala macam keperluan logistik kawan-kawan di Pati selama menginap di ibu kota. Botok sendiri bersumpah kalau uang itu bukanlah dana antah berantah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut pengakuannya, itu murni gabungan dari uang pribadinya sendiri dan hasil patungan dan saweran warga yang dikumpulkan susah payah secara gotong royong. Kejadian menahan rekening ini tidak pelak memicu amarah bagi pihak pendemo. Rombongan warga Pati merasa kebebasan mereka untuk bersuara seolah-olah dicekik lewat jalur perbankan. Di mata mereka, ini tak ubahnya cara baru dan gaya modern dari penguasa untuk membungkam suara rakyat yang ingin memprotes. Teka-teki ini pada akhirnya terkuak saat pihak Bank Mandiri angkat bicara. Lewat keterangan resminya, pihak bank meminta maaf atas kejadian yang kurang mengenakan ini. Tapi, mereka juga belak-belakan bilang kalau tindakan menahan uang itu tidak mereka lakukan sembarangan atau iseng belaka. Pihak bank rupanya hanya menjalankan tugas karena mendapat surat permintaan resmi dari aparat kepolisian. Kalau dipikirkan kembali, posisi bank di sini memang serba salah. Ibarat makan buah si malakama. Pada satu sisi, sebagai perusahaan yang beroperasi di negara hukum, mereka wajib dan harus patuh pada perintah aparat polisi. Tapi di sisi yang lainnya, nama baik mereka juga ikut jadi taruhan. Gara-gara kejadian ini, banyak masyarakat dan nasabah awam yang mulai was-was dan bertanya-tanya. Jangan-jangan uang pribadi semua orang di bank tidak sepenuhnya aman dari campur tangan kekuasaan. Lantas, bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian? Mereka sama sekali tidak berniat untuk memblokir uang itu selamanya, melainkan hanya melakukan penundaan transaksi untuk sementara waktu. Alasan yang sebenarnya cukup masuk akal dari kacamata keamanan negara. Menjelang aksi demonstrasi besar-besaran Jakarta besok ini, polisi merasa perlu berhati-hati. Mereka merasa wajib untuk menyelidiki dari mana sebenarnya muara asal-usul uang puluhan juta tersebut. Polisi ingin memastikan kebenaran klaim bahwa uang itu benar-benar 100% hasil patungan warga yang lugu. Sebab, menurut mereka, aparat juga sangat khawatir pada donatur gelap atau tokoh-tokoh politik tertentu yang sengaja menyuntikkan dana besar-besaran dari balik layar untuk menunggangi aksi tersebut dan memicu kerusuhan di ibu kota. Sikap waspada tingkat tinggi dari kepolisian ini rupanya bukan tanpa alasan. Kalau kita melihat catatan masa lalu, rekam jejak hukum yang pernah menjerat Botok sebelumnya, membuat aparat merasa perlu memberikan pengawasan ekstra ketat kepadanya. Semuanya bermula pada pertengahan tahun 2025. Saat itu, warga Pati sedang geram-geramnya dengan kebijakan bupati mereka, Sudewo. Sang bupati dinilai membuat aturan yang mencekik rakyat kecil, mulai dari rencana menaikkan pajak bumi dan bangunan yang gila-gilaan, sampai memungut pajak harian yang membuat pusing para pedagang kaki lima. Botok dan teman-temannya di Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB tidak tinggal diam dan mulai protes keras turun ke jalan. Tentu saja, perlawanan ini tidak berjalan mulus. Botok mengaku berkali-kali dibujuk untuk diam. Dia ditawari jabatan, uang tunai, sampai janji proyek bernilai besar asalkan mau membubarkan masanya dan meminta maaf kepada sang bupati. Karena Botok menolak mentah-mentah tawaran yang menggiurkan itu, ancaman pun datang. Dan puncaknya, rumah salah satu tokoh aksi tersebut dibakar. Hebatnya, bukannya takut dan mundur, rentetan teror ini malah membuat nyali warga Pati semakin tebal. Mereka juga terbiasa berorganisasi di bawah tekanan dan tidak lagi gentar berhadapan dengan para aparat.
buntutnya ternyata sangat panjang. Polisi turun tangan dan menetapkan Botok beserta rekannya sebagai tersangka karena dianggap menghasut dan mengganggu fasilitas umum. Dan singkat cerita, pada Maret 2026, hakim memvonis mereka bersalah dengan hukuman 6 bulan penjara. Tapi untungnya, mereka tidak perlu masuk sel, melainkan hanya dikenakan masa percobaan dan pengawasan negara selama 10 bulan. Ketika sang bupati akhirnya ditangkap oleh KPK gara-gara kasus suap dan pemerasan. Penangkapan ini di satu sisi memang membuktikan bahwa protes warga di Pati selama ini memang benar adanya. Tapi pada sisi yang lainnya, hal ini membuka mata para aktivis bahwa biang keladi masalahnya ada di pemerintahan pusat. Seberapa banyak pun kepala daerah korup ditangkap, uang negara akan terus bocor kalau aturan dari Senayan masih saja seakan memberikan celah. Dari pemikiran itulah, Botok dan warga Pati merasa harus bergerak langsung ke Jakarta. Tuntutan mereka pun berubah menjadi lebih tajam dan menyentuh akar masalahnya. Mereka datang untuk mendesak pemerintah agar segera untuk mengesahkan RUU perampasan aset, supaya koruptor bisa dimiskinkan, serta menuntut hukuman mati bagi para pencuri uang rakyat itu. Mari kita melihat rombongan dari Bangkalan Madura. Sekitar 500 orang yang datang ini bukanlah tokoh politik atau orang-orang yang berdasi, melainkan masyarakat pekerja keras yang sehari-harinya banting tulang di jalanan. Ada tukang becak, kuli bangunan, supir angkot, sampai pedagang kecil. Alasan mereka pergi ke Jakarta sebenarnya cukup emosional karena mereka merasa gerah dan terpanggil. Setelah melihat aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu yang sebelumnya, termasuk dari BEM UI yang meminta pemerintah untuk membatalkan program MBG. Bagi para mahasiswa dan pengamat, program itu dianggap terlalu membebani anggaran negara dan rawan dikorupsi. Tapi, bagi para pekerja kasar dari Madura itu, cara pandang itu terasa sangat tidak adil dan tidak merakyat. Bagi kelompok mahasiswa, membatalkan program MBG mungkin hanya soal hitung-hitungan angka di atas kertas. Namun, untuk para warga Bangkalan itu, ini murni urusan perut dan masa depan gizi anak-anak mereka. Program MBG ini benar-benar terasa manfaatnya untuk menolong keuangan keluarga yang pas-pasan di sana. Dalam sudut pandang mereka, jika anak-anak sudah dijamin mendapat makanan bergizi gratis di sekolah, uang saku yang biasanya dipakai untuk jajan kini bisa dihemat. Bergeser ke wilayah selatan Jawa Tengah, suara dukungan serupa juga diserukan oleh ratusan petani dari Kebumen. Tapi alasan mereka turun ke jalan punya cerita tambahan yang bikin kita makin paham betapa besarnya dampak program ini untuk orang desa. Kebumen bukanlah sekadar penonton dalam kebijakan ini. Mereka secara khusus ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat menjadi daerah percontohan untuk dapur makanan bergizi gratis. Di Kebumen, program ini ibarat durian runtuh bagi para petani lokal di sana. Aturan mainnya mewajibkan dapur-dapur penyedia makanan sekolah untuk membeli bahan baku segar seperti pisang, kelengkeng, melon, dan pepaya langsung dari kebun-kebun rakyat dan pasar tradisional di sana. Hasil panen petani lokal tiba-tiba punya pasar yang pasti dan diborong habis setiap harinya. Apabila seluruh dapur di Kebumen ini beroperasi penuh, uang yang berputar di daerah tersebut diperkirakan bisa menembus angka yang fantastik, yakni 2 triliun rupiah setahunnya. Angka ini mungkin setara dengan total seluruh anggaran pembangunan di Kabupaten Kebumen sendiri. Makanya, ketika muncullah desakan dari ibu kota untuk menghentikan program ini, para petani Kebumen merasa masa depan mata pencarian mereka sedang terancam. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan cara yang jauh lebih elegan dan bersih di atas kertas, yaitu melumpuhkan nadi atau uangnya. Mengunci uang operasional sebesar 80,9 juta dari rekening M-Banking milik koordinator aksi itu adalah cara yang paling ampuh untuk mematikan mesin demo sebelum sempat menyala. Polisi berlindung di balik prosedur hukum yang sah, beralasan bahwa mereka sedang menyelidiki aliran dana dan mengawasi aktivis yang kebetulan masih berstatus dalam masa percobaan hukum. Dan ini adalah contoh nyata bagaimana penguasa di era ini bisa membungkam aksi protes tanpa perlu meletuskan satu tembakan pun, cukup lewat prosedur birokrasi dan juga perbankan. Peristiwa tanggal 27 Agustus esok ini mungkin saja bukan sekedar aksi demo biasa yang numpang lewat di berita televisi. Kejadian ini adalah potret nyata tentang bagaimana serunya dan kadang kerasnya masa pergantian kekuasaan di Indonesia. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan negara yang memegang kendali aturan berhadapan langsung dengan semangat rakyat bawah yang pantang menyerah.